Maka oleh karena itu untuk berhati-hati, maka di hari pertamanya kita mesti berniat, sengaja aku berpuasa selama bulan Ramadan. Andaikan nanti di pertengahan Ramadan kita lupa pada malam harinya untuk berniat berpuasa, maka kita sudah mengumpulkan, kita sudah berniat untuk berpuasa selama 30 hari. Maka kita dibolehkan berpuasa pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya ayyuhal mushtaquna linuri jamalihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa tafakuh video yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu mengamalkan solawat ini, hendaknya di yaumul mahsyar nanti kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengaji sesuatu hal yang akan memberikan manfaat kepada kita semua, yaitunya fikih puasa. Sebelum kita membaca kitab At-Takrirat ini, marilah kita membaca niat yang mana warid dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas ta'rif ataupun pengertian daripada puasa. Kita juga akan mengulas tentang kenapa bulan puasa tersebut dinamakan dengan bulan Ramadan. Kita juga akan membahas beberapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan bulan Ramadan. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bermaknakan al-imsaku, imsak, menahan. Namun itu adalah pengertian secara bahasa. Adapun secara istilahnya, imsaku an jami'il mufattirat, menahan daripada segala yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Kapan kita menahan daripada segala macam bentuk yang bisa membatalkan puasa? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, dengan niat ibadah. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa ini
sudah dipraktekkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ayat yang menerangkan tentang itu adalah inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, inni nadartu, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sawma, untuk berpuasa. Namun puasanya ini berbeda dengan puasa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Seperti apa puasa ibunda Maryam? Falan ukallimal yawma insiya, yaitunya puasa Sayyidatuna Maryam adalah tidak berbicara. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap imsak, setiap sesuatu yang menahan disebut dengan puasa secara bahasa. Tetapi yang dimaksud daripada puasa yang kita maksud adalah imsaku min jami'il mufattirat, yaitunya menahan daripada segala bentuk yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Dalam permasalahan niat ini kita mesti ikhtiyat, kita mesti berhati-hati. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i itu mewajibkan, melazimkan, mengharuskan untuk berniat setiap kali hendak melakukan puasa. Artinya ketika kita berpuasa hari pertama kita mesti berniat. Kemudian selanjutnya hari kedua kita juga mesti berniat. Kemudian selanjutnya di hari ketiga kita juga mesti berniat. Andaikan kita lupa berniat pada malam harinya, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Tetapi wajib hukumnya kita imsak, tidak makan dan tidak minum, dan selanjutnya nanti kita diwajibkan untuk mengqada puasa kita. Maka oleh karena itu untuk berhati-hati, maka di hari pertamanya kita mesti berniat, sengaja aku berpuasa selama bulan Ramadan. Andaikan nanti di pertengahan Ramadan kita lupa pada malam harinya untuk berniat berpuasa, maka kita sudah mengumpulkan, kita sudah berniat untuk berpuasa selama 30 hari. Maka kita dibolehkan berpuasa pada hari itu. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan mengaji kapan dipardukan puasa ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam kitab ini dijelaskan furidha fis sanati tsaniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban, bahwa puasa ini diwajibkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tahun kedua daripada hijrah, dan itu jatuh pada bulan Sya'ban. Artinya ayat yang memerintahkan untuk puasa, yang mewajibkan untuk puasa itu jatuh pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijelaskan juga di dalam kitab ini, wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a Ramadanat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berpuasa atau berjumpa dengan bulan Ramadan mulai dari awal diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan tersebut sampai beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu 9 kali. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluha nawakis. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut berpuasa sebanyak 29 kali di 8 kali bertemunya dengan bulan Ramadan. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad berjumpa dengan bulan Ramadan sebanyak 9 kali. Hanya 8 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa sebanyak 29 hari, sedangkan 1 kali saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa sebanyak 30 hari. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu juga saya utarakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama di antara bulan-bulan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kenapa dinamakan bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Ulama mengatakan kenapa dinamakan dengan Ramadan. Yang pertama karena syiddatul har. Kemudian ulama mengatakan lagi yarmidud dunub, bahwa panasnya tersebut seakan-akan yarmidu, membakar dosa-dosa kita. Maka sungguh sangat disayangkan sekali ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan namun kita tidak mampu membakar dosa-dosa kita. Kita tidak bisa mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal Ramadan ini ataupun Ramadan kali ini kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah. Kita mendekat, mengetuk pintu Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita berbicara tentang fadilatus saumi, karena bulan puasa ini adalah di antara ibadah di bulan Ramadan yang paling utama juga. Maka kelebihannya itu juga utama. Di antara kelebihannya warid. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa hanya 1 kali saja fi sabilillah, dalam fi sabilillah, ba'adallah, niscaya Allah akan menjauhkan dia daripada jahannam, daripada neraka jahannam sejauh 100 tahun perjalanan. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha, apabila ia berbuka ia pun berbahagia. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, kemudian apabila ia berjumpa dengan Allah dia bahagia dengan ibadah puasanya. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini sangat menarik sekali. Somtus shaim, diamnya orang berpuasa, tasbihun, tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang berpuasa merupakan ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan doa orang berpuasa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita berpuasa ini kita diberikan oleh Allah ma'unah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ghaflatul ummah, di antara kelalaian umat pada saat sekarang ini adalah lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaslan, malas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadah orang berpuasa tersebut mudha'af, dilipat gandakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnah, puasa tersebut adalah benteng, wa hisnun wa hasinun minan nar, dan dia adalah bisa menjaga orang yang melakukan puasa tersebut. Puasanya bisa menjaga dia dari apa? Minan nar, dari neraka. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.